Dan untuk itu kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Kantor Isros disilakan untuk memberikan pembinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak syahdu ya Bu ya? Ya, sangat syahdu ya suaranya. Ngantuk ya Bu ya? Ngantuk ya Bu ya? Ngantuk ya? Anda ya? Insyaallah yang semangat ya. Mudah-mudahan dengan diawali dengan semangat, insyaallah akan berkah. Orang yang biasa tidak menjawab salam dengan semangat itu biasanya ada beban moralnya, biasanya ada masalahnya, biasanya mungkin hatinya lagi tidak nyaman. Ya, tapi seindah-indahnya sebuah ibadah adalah ketika kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua bahagia ya. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim apa di sini? Majelis Ta'lim At-Taqwa dan seluruh pengurusnya, baik ketuanya, pembinanya maupun penasihatnya. Dan yang saya hormati kepada seluruh ibu majelis ta'lim dan anak-anak santri yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana tentunya seorang manusia, seorang hamba yang memiliki rasa terima kasih yang paling dalam ketika dia diberikan sebuah nikmat, maka dia harus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izin Allah kita tidak mungkin bisa bersua di tempat yang mubarakah ini dalam rangka untuk melaksanakan aktivitas kita, kegiatan rutin, pengajian setiap bulannya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini insyaallah menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah Allah meridhoinya sehingga menjadi sebuah sahabat di dalam kehidupan kita di akhirat nanti, yaitu menjadi amal kebaikan sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah kita dalam bermajelis. Mudah-mudahan Allah menghimpun kita di surganya nanti insyaallah, amin ya Bu ya. Salam dan salawat tentunya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, cinta enggak sama Rasulullah? Serius? Cinta enggak sama Rasulullah? Tahu enggak caranya mencintai Rasulullah? Tahu enggak caranya? Bersalawat. Bagaimana menghadirkan cinta di dalam diri kita kepada Rasulullah? Tahu nggak caranya bagaimana menghadirkan cinta? Kan cinta kepada Rasulullah. Ya Bu ya? Cinta ya? Mana yang lebih cinta? Kepada Rasulullah atau kepada suami ibu? Pilih. Mana yang lebih dicintai? Rasulullah atau suami ibu? Dua-duanya. Oh, nanti dibilang serakah loh. Nanti dibilang serakah, tidak mau memilih di antara satunya. Saya tanya, mana yang lebih dicintai, suaminya atau Rasulullah? Dua-duanya. Kalau pilih di antara salah satunya, Rasulullah atau suami ibu? Suami ibu. Suami ibu bisa dijamin nggak bisa menemani ibu-ibu di akhirat nanti, di surga nanti? Bisa dijamin nggak Bu? Bisa ya? Insya Allah ya bisa ya. Tapi insya Allah, masih insya Allah. Belum tentu jaminan adalah suami ibu yang menjadi teman ibu di surga nanti. Tapi Rasulullah sudah mutlak akan menjadi teman kita di surganya nanti.
Berarti yang harus kita cintai Rasulullah ketimbang suami. Bagaimana mencintai Rasulullah? Yang pertama adalah menghadirkan rindu kepada Rasulullah. Ketika kita menghadirkan rindu, maka muncul perasaan keinginan, muncul selalu ingin bersama Rasulullah, muncul selalu ingin dekat dengan Rasulullah. Bagaimana caranya dekat dengan Rasulullah? Menghadirkan salawat di dalam qalbi kita, di dalam lisan kita, dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, sehingga tidak ada satu hal apapun yang terpikirkan, hal-hal buruk bisa hilang dalam kehidupan kita ketika kita menghadirkan salawat di dalam hati kita. Insya Allah ketika kita bersalawat, maka Rasulullah akan bersama kita dalam kehidupan dan menjaga kita, insya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, karena ini ibu-ibu, mohon maaf sekali, saya Ustazah, saya kalau bawa nasihat pernikahan, kalau saya bawa pengajian mungkin berbeda dengan ustaz yang lain, karena saya bukan ustaz, ya. Saya hanya memiliki sedikit pengetahuan. Saya tentu pasti akan selalu berbeda dengan orang-orang di luar sana yang bawakan pengajian. Saya lebih cenderung kepada persoalan kehidupan, lebih cenderung kepada bagaimana menata hati, bagaimana mengendalikan diri, bagaimana menjaga hati, menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita dalam kehidupan ini. Ibu, punya masalah enggak, Bu? Siapa yang tidak punya masalah? Coba angkat tangan. Siapa? Ibu Ija tidak punya masalah? Banyak. Siapa? Ayo, siapa yang tidak punya masalah? Semua punya masalah ya? Semua punya masalah. Nikmat enggak kalau punya masalah? Enak enggak kalau punya masalah? Coba yang katakan. Enak enggak kalau punya masalah? Enggak enak kan? Enggak enak tuh? Enggak enak. Serius, enggak enak kalau punya masalah? Hah? Intinya enggak enak kalau punya masalah. Setiap manusia pasti punya masalah dalam kehidupan. Siapapun jiwa dalam kehidupan ini pasti punya masalah. Entah dia punya masalah dengan suaminya, punya masalah dengan anaknya, punya masalah dengan mertuanya, punya masalah dengan menantu yang sudah punya menantu, punya masalah dengan tetangganya, ya, punya masalah dengan kerabatnya, punya masalah dalam kelompoknya, di dalam bermajelis taklim juga punya masalah. Iya Bu ya? Di dalam bermajelis taklim pasti punya masalah. Tidak semua di sini akrab. Iya kan Bu? Tidak semua di sini akrab. Pasti ada di antara satu mungkin tidak nyaman dengan yang satunya, mungkin yang satunya nyaman dengan yang satunya. Ya Ustazah ya? Ya MC ya? Serius ya? Mungkin itu dalam konteks sebuah kehidupan. Jadi siapapun punya masalah dalam kehidupan ini. Bagaimana orang bisa ketika dia punya masalah tapi dia masih tetap merasakan nikmat di dalam kehidupannya? Jadi ketika kita punya masalah dalam kehidupan, siapapun yang punya masalah dalam kehidupan pasti akan mendapatkan perasaan yang tidak nyaman di dalam dirinya. Pasti akan terjadi konflik di dalam dirinya. Tetapi ada orang yang punya masalah tapi dia tetap nyaman, tetap damai, tetap tenang dalam dirinya ketika dia punya masalah. Saya tanya Ibu, kira-kira yang menyebabkan kita sering punya masalah apa, Bu? Hah? Ekonomi. Iya. Yang menjadikan seseorang itu sakit hati apa? Hah? Supaya tidak ngantuk kan? Kalau saya di sini 30 menit ngomong sendiri, pasti ngantuk ibu-ibu. Yang menyebabkan orang itu sakit hati apa, Bu? Hah? Apa? Diri sendiri. Yang menyebabkan seseorang sakit hati adalah pikirannya. Ya, hati itu hamparan sagapa hati itu adalah sangat luas. Meskipun pada dasarnya digambarkan bahwa ada segumpal daging dalam diri manusia, tetapi hamparan hati itu lebih luas daripada pikiran manusia.
Hati itu bisa menerima apa saja dalam kehidupan. Tapi yang menyebabkan hati tidak mau menerimanya adalah pikiran kita. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, tidak sesuai dengan logika kita, pasti hati kita akan menjadi sakit di dalamnya. Iya Bu ya. Dalam seminggu berapa kali sakit hati Bu? Hah? Saya tanya, dalam seminggu berapa kali sakit hati Bu? Hah? Sering. Kalau dari pagi sampai tidur berapa kali sakit hatinya Bu? Dari pagi sampai tidur, dari bangun sampai tidur sakit hati. Masya Allah. Enak gak sakit hati? Tidak enak kan? Tidak enak sakit hati, tapi mau ingin selalu sakit hati. Sudah tahu itu tidak enak, tapi selalu sakit hati, selalu mau ingin sakit hati. Bagaimana orang bisa menjalani sebuah kehidupan di dalam kehidupannya sehingga dia merasakan lapang dada di dalam dirinya? Hal yang menjadikan seseorang itu senantiasa berada dalam konflik ketidaknyamanan di dalam dirinya adalah terikat dua hal di dalam dirinya, yaitu diikat oleh masa lalunya dan diikat oleh masa depannya. Ya, betul ya Bu ya? Masih ingat gak masa lalunya Bu? Selalu gak mempengaruhi ibu masa lalu ibu? Masa lalu itu bukan hanya sesuatu yang saya pernah dekat sama ini sebelum saya menikah dengan suami saya. Tetapi persoalan yang seminggu kemarin itu adalah bagian dari masa lalu. Masalah yang kemarin adalah bagian daripada masa lalu. Seringkali manusia itu terjebak dengan persoalan yang sudah berlalu. Persoalan yang kemarin akan dibawa pada hari ini, sehingga menjadikan dia tidak tenang dalam hidupnya. Ibu coba bandingkan, kalau ibu tidak memikirkan masalah yang kemarin, tenang gak Bu? Tenang. Tapi kenapa ibu mau memikirkan masalah yang sudah berlalu? Hah? Begitu ya. Kenapa dipikirkan yang sudah berlalu? Kenapa harus sudah tahu bahwa kalau saya pikirkan yang kemarin, masalah yang kemarin, maka akan mengganggu ketenangan saya, ketidaknyamanan saya. Kenapa saya membawa pikiran saya harus pikirkan yang kemarin sudah berlalu? Padahal sesuatu yang sudah berlalu itu kita tidak mampu untuk merubahnya. Tetapi kita harus bisa untuk meninggalkan sesuatu yang sudah berlalu dalam kehidupan kita. Tapi manusia seringkali terjebak dengan persoalan yang sudah berlalu kemarin. Kemudian yang kedua adalah terjebak dengan masa depan. Sesuatu yang belum terjadi dipikirkan. Biasa enggak Bu? Biasa enggak Bu? Biasa. Oh yang besok, nanti besok begini, nanti besok begini, nanti besok begini. Padahal itu belum terjadi. Iya. Tapi sudah dipikirkan hari ini. Sehingga tidak kita mendapatkan ketenangan dalam diri kita karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi keindahan, kenikmatan seseorang adalah dia meninggalkan kesempatan untuk hari ini hanya untuk membuka ruang memikirkan sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia tidak merasakan kenikmatan hari ini. Padahal tanggung jawab kita adalah harus memikirkan apa yang kita jalani hari ini, bukan sesuatu yang besok yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Karena sesuatu yang besok itu bukan tanggungan kita, bukan dalam kendali kita, tetapi merupakan kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memikirkan, artinya kita hanya merancang dalam kehidupan kita bahwa akan terjadi seperti ini, tapi jangan kita membuat diri kita terikat dengan pikiran yang besok itu. Iya Bu ya? Ibu, gimana? Aman? Aman. Saya tanya, ada enggak persoalan yang ibu-ibu sekalian belum bisa melupakan sampai sekarang? Ada? Enggak ada? Enggak boleh bohong sama saya. Hah? Ada enggak persoalan yang belum ibu lupakan sampai detik ini? Saya ingin menguji.
supaya ibu-ibu tidak mengantuk. Ibu siapa? Winarsi. Ibu Winarsi. Ibu bisa ulang tahunnya ibu kapan? Tanggal 28 bulan 8. Berarti lewati Leo, bintang Leo ya. Iya. Ibu, kalau seandainya tahun depan ibu ulang tahun, saya datang ke rumah ibu, saya mengucapkan ucapan selamat, kemudian saya membawa kado buat ibu. Di dalam kado itu ada kaca, ada kayu, ada besi. Saya bawa bingkisan kayu, kaca, besi. Kemudian ibu membukanya. Ternyata ada 3 benda di dalamnya. Ibu pilih yang mana di antara 3 benda itu? Pilih kayu, besi, atau kaca? Ayo dari hati. Pilih mana, Bu? Pilih mana? Iya, pilih di antara yang paling dekat dengan hati ibu. Kayu, besi, atau kaca? Kayu. Oke. Ibu sudah berapa lama menjalani kehidupan rumah tangga dengan suami ibu? 24 tahun. 24 tahun menjalani kehidupan dengan seorang suami yang dicintainya. Ya. 24 tahun banyak sebuah persoalan di dalam kehidupan ibu. Ada enak dan tidak enak dan tidak enaknya. Ada bahagia dan tidak bahagianya. Ada senyum dan ada tangis di dalamnya. Tahu nggak apa yang menyebabkan ibu selalu ibu merasa tidak nyaman di dalam diri ibu sendiri? Tahu? Secara psikologi, ibu adalah pribadi yang susah melupakan sesuatu yang pahit dalam kehidupan ibu. Kira-kira begitu? Sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan ibu yang tidak enak itu susah sekali dilupakan. Sehingga ketika ada hal yang baru, masalah yang baru, dicampur adukan dari satu di dalamnya. Sehingga menyebabkan walaupun ibu tidak mau mengatakan kepada suami, kepada siapa, tapi menjadi beban di dalam diri ibu karena selalu terbayang dengan persoalan, nanti begini ya, gara-gara begini ya, kalau nanti akan seperti ini ya. Selalu kecemasan itu muncul di dalam diri ibu. Kira-kira begitu. Mau gak ibu untuk tidak berada dalam kondisi seperti ini? Mau. Gimana caranya? Belajar berdamai dengan sesuatu yang sudah berlalu. Belajar menerima sesuatu yang tidak enak buat diri kita. Bisa? Bisa? Ibu bisa? Saya tanya lagi. Yang disuruh saya. Mohon maaf ya kalau cara saya begitu ya, supaya tak ngantuk semua. Ibu, apa yang paling ibu benci dalam diri ibu? Bisa enggak? Hal apa yang paling benci dalam diri ibu? Tidak ada. Contoh kecilnya begini. Kalau ibu bercermin, apa yang ibu katakan kepada bayangan ibu di balik cermin itu? Pernah gak menyampaikan sesuatu kepada bayangan ibu di balik cermin itu? Pernah. Apa yang ibu sampaikan? Seandainya. Oke. Seandainya. Yang Ibu Haji, kalau Ibu Haji, Ibu pernah bercermin gak? Sebelum datang ke sini tadi bercermin kan? Iya, bercermin ya.
Pernah nggak mengucapkan sesuatu di bayangan ibu di balik cermin itu, umpama, kok kenapa mataku kayak seperti ini? Kenapa hidungku begini modelnya? Kenapa bibirku begini modelnya? Pernah nggak ucapkan itu? Yang jujur. Pernah? Ayo ibu, pernah nggak? Pernah? Pernah mengucapkan sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik kepada bayangan ibu di balik cermin? Pernah? Yang jujur, tidak boleh bohong. Hah? Pernah mengucapkan kalau bercermin, kenapa hidungku penyok? Kenapa alisku melingkar kayak bulan sabit? Ya. Pernah? Saya tanya lagi. Ketika habis mengatakan itu, kemudian ibu keluar rumah, enak nggak perasaan ibu? Pada saat bercermin ibu mengatakan, kenapa alisku modelnya gini ya? Kenapa hidungku modelnya begini? Kemudian keluar ingin ketemu dengan teman-temannya. Enak nggak pada saat engkau jalan ketemu sama teman ibu? Enak nggak perasaannya? Ya jujur. Pasti nggak enak kan? Secara psikologi, ketika seseorang memberikan pandangan negatif, statement negatif kepada dirinya, maka dia memberikan peluang untuk ketidaknyamanan di dalam jiwanya sendiri. Ya, ibu ya, ibu cinta nggak sama suami ibu? Cinta nggak sama suami ibu? Serius? Cinta nggak sama suami ibu? Ustazah, cinta nggak sama suaminya? Ya, serius? Cinta sama suaminya bu? Cinta? Serius? Serius? Cinta sama suaminya? Hah? Istrinya Pak Imam? Cinta sama suaminya? Cinta sama suaminya? Serius? Hah? Serius cinta sama suaminya bu? Insya Allah ya? Insya Allah. Tapi kenapa masih mengalami perasaan sakit hati ketika berbeda dengan suami? Hah? Saya tanya, kenapa masih merasakan rasa tidak nyaman dalam diri kalau berbeda dengan suaminya? Hah? Kan cinta tuh? Iya kan bu? Bu Ija cinta kan? Cinta banget. Iya. Ya, kita selalu mengatakan mencintai. Kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Allah, kita mencintai pasangan hidup kita mencintai anak-anak kita mencintai saudara kita, tapi kita masih tetap merasakan rasa sakit hati ketika kita berbeda dengan orang yang kita cintai. Padahal ketika kita mencintai sesuatu, maka kita menghilangkan rasa sakit di dalam diri kita karena kita mencintai sesuatu itu. Iya. Tahu gimana caranya? Tahu nggak bu, gimana caranya? Bagaimana sesuatu yang kita benci itu menjadi enak di dalam diri kita adalah belajarlah untuk mencintainya. Bisa? Ada tetangga ibu, setiap pagi sampai pagi dia ceritakan kejelekan ibu. Iya, dari pagi sampai pagi dia ceritakan kejelekan ibu. Tapi setiap saat juga ibu ketemu sama dia. Setiap saat juga ibu lihat muka dia. Enak nggak? Enak nggak bu? Yang jujur, enak nggak? Nggak enak kan? Setiap hari kamu dengar dari temanmu, secara lisan juga sendiri kamu dengarkan bahwa oh dia bicarakan begini dan sebagainya, benar dan tidak benar selalu diceritakan ibu. Tetapi setiap hari juga ibu ketemu dengan dia. Ya, ibu pasti tidak enak sama dia, pasti tidak nyaman sama dia. Gimana caranya supaya nyaman bu? Hah? Apa mengganti dia dengan tetangga lain? Hah? Apa dikasih pindah rumahnya, ibu yang pindah rumah atau dia yang pindah rumah? Atau diganti dengan tetangga yang lainnya? Bisa nggak bu? Setiap hari ketemu sama dia. Maka hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencintai dia walaupun kita membencinya. Contoh kecil, tadi hidung saya penyok, tapi hal itu tetap melekat kepada diri kita. Ya,
Mau bagaimanapun caranya Anda membencinya, tapi dia tetap melekat kepada dirimu. Sama halnya dengan suami. Kamu tidak suka dengan sifat suami, tapi kamu mencintainya. Iya, iya. Insya Allah. Janji. Hah? Janji ya, iya. Serius. Hah? Kan mau ingin damai dalam kehidupan. Ya, intinya dalam perjalanan kehidupan pada dasarnya begini. Yang menjadi dasar dalam kehidupan itu adalah hati kita. Ya, hati kita bagaimana kita itu damai dalam kehidupan ini, maka otomatis tidak ada kebencian dalam diri. Penyakit fisik bisa disembuhkan, tetapi penyakit hati susah untuk disembuhkan. Kadang-kadang begini, contoh kecilnya saya pribadi, ketika bawa motor tiba-tiba ada yang lewat dan sebagainya, langsung kayak muncul perasaan jengkel, langsung saya, ya Allah kok hati begini ya. Kalau Aisyah Dahlan itu begini konsepnya, bagaimana seseorang itu bisa damai? Ada 3 level dalam diri manusia. Ada dalam diri manusia itu nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah di dalam diri manusia. Sehingga ada yang namanya insan kamil di dalam diri kehidupan manusia. Bagaimana seseorang bisa mencapai insan kamil itu adalah bagaimana dia memakrifatkan hatinya, bagaimana dia memakrifatkan ruh di dalam dirinya. Bagaimana caranya menghilangkan rasa benci di dalam diri manusia? Tentu itu adalah sesuatu usaha yang paling sulit di dalam kehidupan. Ketika kita sudah mampu menghilangkan rasa benci di dalam diri kita, maka kedamaian, keindahan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Saya tanya, ada resep? Ibu umurnya ada yang sudah 50 di sini? Ada? Pernah nggak lihat tetangga ibu, dia seumuran sama saya, tapi kok saya lebih tua dibanding dia? Pernah nggak, Bu? Pernah nggak berpikiran seperti itu? Saya teman sekolah sama dia, tapi saya lebih tua daripada dia. Pernah ya? Pernah? Apa yang menyebabkan orang cepat tua? Karena hatinya tidak damai, batinnya tidak nyaman, jiwanya tidak nyaman. Apa-apa dikomplain. Ketika kita selalu komplain sesuatu di dalam diri kita, maka efeknya adalah di dalam diri kita. Ketika hati tidak tenang, maka itu akan berpengaruh kepada bentuk fisik kita. Saya umur sudah mau 50. Hal yang ada konsep dalam ma'rifat itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Apa yang menjadikan kita damai? Kita selalu meletakkan Allah bahwa oh, Allah memberikan saya, kenapa saya tidak menikmati apa yang Allah berikan? Kita seringkali menyandarkan kebahagiaan kita di mulut tetangga. Ya, apa-apa kita lakukan menurut pandangan orang. Kalau orang bilang kayak seperti ini, mau kepingin kayak seperti ini. Terakhir, masalahnya saya belum absen juga ini. Ibu, siapa yang bisa jawab saya? Makna kebahagiaan itu apa, Bu? Makna kebahagiaan itu apa? Bahagia itu apa, Bu? Ibu, bahagia itu indah. Hah? Ibu bahagia enggak? Bahagia. Alhamdulillah. Serius bahagia? Serius bahagia? Serius? Dari bangun tidur, dari bangun salat tahajud sampai mau tidur, sampai detik ini, ada nggak yang pernah dikesalkan di beberapa menit yang telah berlalu kemarin yang tadi? Ada sedikit. Berarti tidak bahagia. Ya. Kalau orang mengatakan saya bahagia, tapi sejak bangun tidur sampai di menit ini ada sesuatu yang dilewati beberapa menit itu, ada menit, salah satu menit dia merasa ketidaknyamanan dalam dirinya, berarti hari ini dia tidak bahagia. Orang bahagia itu adalah indah, tenang, damai dalam kehidupannya. Ya. Ya. Caranya adalah jangan pernah membenci apapun. Ya.
Jangan pernah meletakkan kebahagiaan kita di mulut tetangga. Bagaimana kita meletakkan bahagia kita di mulut tetangga? Apa yang didapat suami tetangga kita yang pusing. Suami tetangga jalan baku boncengan sama suaminya setengah lingkaran atau lingkaran penuh, kita yang kesal. Kita yang datang menuntut kepada suami, kenapa kok kamu tidak seperti dia? Ya, ibu ya, pernah nggak ibu membandingkan suami ibu dengan ipar ibu? Pernah? Pernah nggak? Pernah nggak ibu membandingkan suami ibu dengan ipar ibu? Pernah? Kalau tidak membandingkan dengan ipar ibu, membandingkan dengan suami tetangga, membandingkan dengan suami teman ibu, membandingkan dengan suami sahabat ibu. Pernah? Tidak pernah. Yang aman-aman, serius. Ya, ketika kita ingin membandingkan pasangan hidup kita dengan orang lain, pada dasarnya bahwa kita telah membuang atau membuka lubang ketidaktenangan di dalam diri seorang suami. Karena ibu juga akan dipilih oleh suami ibu untuk tidak dibandingkan dengan perempuan lain. Kalau ibu dibandingkan dengan perempuan lain, terima nggak bu? Tidak kan? Begitu juga suami ibu tidak mau dibandingkan dengan siapapun. Jadi dalam sebuah kehidupan itu adalah menyatukan dua perbedaan menjadi satu keindahan dalam kehidupan. Maka itulah tujuan kehidupan kita. Ya. Saya tanya terakhir, siapa yang punya anak lebih dari satu? Yang punya anak lebih dari satu? Semuanya. Semuanya. Ya. Yang punya anak 5? Yang punya anak 5? Yang punya anak 3? Yang punya anak 3. Ibu. Ibu. Yang punya anak 3. Ibu pernah nggak membandingkan anak pertama ibu dengan anak kedua ibu? Saya tanya, pernah nggak ibu membandingkan anak pertama ibu dengan anak kedua ibu? Pernah? Pernah membandingkan itu di hadapan anak ibu? Pernah membandingkannya di hadapan, oh kamu tidak sama seperti kakakmu, oh kamu tidak sama seperti adekmu? Iya, pernah hal itu dilakukan? Angkat tangan yang jujur. Pernah? Pernah? Sadar nggak bahwa ketika kita membandingkan anak kita dengan saudaranya, secara tidak langsung kita membunuh karakter anak kita. Ya, secara tidak langsung kita membunuh karakter anak kita. Maka anak itu akan berprasangka buruk terhadap diri kita, bahwa oh ibu saya lebih menyukai kakak saya dibanding saya, oh ibu saya lebih menyukai adik saya dibanding saya. Jadi jangan pernah ketika anak ibu curhat kepada temannya, curhat kepada orang lain, maka dia akan lebih memilih orang lain dibanding ibu yang tidak pernah membedakan dirinya. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketika ibu membandingkan suami ibu, kemudian suami ibu curhat kepada perempuan lain, dan perempuan itu tidak membandingkan dia dengan yang lain, maka suami ibu akan lebih nyaman dengan perempuan lain. Iya. Begitu ya. Itu dalam konsep psikologi rumah tangga. Jadi mari kita jalani kehidupan dengan rasa syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan, syukur nikmat itu bukan hanya harta, tetapi kebahagiaan dalam diri kita adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Maka kita harus mensyukuri apapun itu. Ketika kita berbahagia, bersyukur atas kebahagiaan, maka Allah akan menambahkan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita dengan cara apapun. Ya bu ya. Sebelum kita berpisah, saya tanya ibu punya suami semua ya? Punya suami ya? Kalau belum punya, kalau tidak ada suaminya, mungkin sudah berpisah, punya anak ya? Punya ya?
punya orang tua. Saya tanya, ibu, suami ibu milik ibu enggak? Suami ibu milik ibu enggak? Saya tanya, suami ibu milik ibu enggak? Hah? Kita sepakat, suami ibu milik ibu atau bukan? Hah? Kita sepakat, milik ibu atau bukan? Hah? Milik kalian, maksudnya milik istri. Suami milik istri atau bukan? Saya tanya, kita sepakat ya? Suami itu milik istri atau bukan? Yang angkat tangan. Angkat tangan yang milik istri. Bahwa suami itu adalah milik istri. Angkat tangan. Hah? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan bahwa suami itu adalah miliknya istri atau istri adalah miliknya suami? Hah? Tidak ada yang sepakat ya? Iya. Bahwa dalam kehidupan banyak orang yang mengatakan bahwa suami saya adalah milik saya. Ya. Semua istri pasti mengatakan itu, sehingga tidak ada istri yang mau suaminya untuk menikah lagi. Karena mengatakan bahwa suami saya adalah milik saya. Ya Bu ya? Suami saya adalah milik saya, sehingga dia tidak mau dimadu oleh suaminya. Sehingga dia tidak mau mengizinkan suaminya untuk nikah lagi. Karena dia mengatakan bahwa suami saya adalah milik saya. Nah, ketika ibu-ibu sekalian mengatakan bahwa suami ibu adalah milik ibu, maka jalani kehidupan ibu tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian dalam batin ibu sepanjang kehidupan ibu, karena kekhawatiran di dalam diri ibu ketika suami ibu keluar rumah, ketidaknyamanan berada dalam diri ibu. Tapi ketika ibu mengatakan suami saya adalah bukan milik saya, tapi miliknya Allah yang dia titipkan menjadi takdir dalam kehidupan saya, maka ketika suami saya diambil oleh siapapun, berarti itu sudah menjadi ketentuan yang Allah tetapkan. Ya. Kan mau ingin bahagia Bu? Ya? Tahu ya? Kenapa saya mengatakan dalam konsep kepemilikan dalam kehidupan akan muncul rasa ego di dalam diri seseorang. Ketika ibu mengatakan suami ibu adalah milik ibu, maka ibu akan memaksakan suami ibu untuk menjadi seperti ibu. Betul gak? Hah? Betul ya? Kalau ibu mengatakan bahwa suami ibu adalah milik ibu, maka ibu akan memaksakan suami ibu untuk menjadi seperti ibu. Maka ketika ibu memaksakan, maka terimalah sebuah perselisihan setiap saat dalam kehidupan ibu. Begitu ya Ustaz saya. Tapi ketika kita mengatakan, oh suami saya bukan milik saya, dia hanya dititipkan Allah di dalam kehidupan saya, untuk menjadi cobaan di dalam kehidupan saya, untuk menjadi pelengkap dalam kehidupan saya, kapan saja Allah akan mengambilnya dengan cara apa saja. Apakah dia cara dengan meninggal, apakah dia cara dengan cerai dan sebagainya, itu adalah caranya Allah dalam kehidupan. Itu salah satu bagaimana cara untuk membebaskan rasa kepemilikan dalam diri kita, sehingga kita merasakan kedamaian dalam kehidupan itu. Intinya, mari kita bahagia dalam kehidupan. Untuk menjadi orang yang bahagia adalah memaknai bahwa tidak ada yang kita miliki dalam kehidupan. Semua adalah titipan yang dititipkan Allah. Kapanpun akan berakhir, kapanpun akan diambilnya. Maka dengan membuat ruang di dalam seperti itu dalam diri kita, maka yakin kedamaian dan ketenangan. Karena saya pribadi, mungkin Ibu Ija kenal saya itu orang paling, ini salah tips bagi saya. Ketika ada sesuatu yang tidak nyaman dalam diri saya, bagaimana saya menghalau sesuatu itu adalah, yang pertama, saya beristighfar. Yang kedua, saya menjadikan salawat menjadi penangkal hal seperti itu. Yang kedua, saya mengatakan, saya tidak pernah mengatakan kenapa. Paham ya Bu? Sesuatu yang berbeda dalam diri kita, jangan pernah katakan kenapa. Ya Bu ya? Jangan pernah katakan kenapa. Kalau ibu mengatakan kenapa, maka konflik di dalam pikiran ibu dan hati ibu. Tapi ketika ada hal yang berbeda dalam diri ibu, ketika engkau melihatnya, mendengarnya, langsung mengatakan,
oh inilah bedanya saya dengan dia, oh inilah bedanya dia dengan saya. Kata oh muaranya di dalam qalbi, kata kenapa muaranya di akal kita. Ketika sesuatu itu kenapa kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka akan jadi masalah dalam diri kita. Maka bebaskan hati dengan persoalan-persoalan yang tidak nyaman dengan mengucapkan kata oh inilah bedanya saya dengan dia, oh inilah bedanya dia dengan saya, sehingga penerimaan hati itu akan menjadi indah. Mari kita buktikan. Ya. Nanti Ibu Ijang sampaikan, atau mungkin nanti kapan kita ketemu, kita buktikan sepulang dari sini ada hal yang berbeda dengan diri Ibu. Jangan pernah katakan kenapa, tapi katakan oh, kita buktikan mana yang lebih nikmat, mana yang lebih indah, mana yang lebih damai ketika Ibu mengatakan kenapa atau katakan oh. Ya. Itu dalam penelitian secara psikologi. Dan pesan yang terakhir, Ibu biasa nggak bertengkar dengan suaminya, Bu? Biasa berselisih paham dengan suaminya, Bu? Dengan anak-anaknya? Biasa. Tahu caranya secara psikologi, ilmu psikologinya, supaya ibu bisa merasakan ketenangan, kedamaian bersama suami ibu atau anak ibu? Tahu? Ketika ibu berselisih paham dengan suami ibu, dengan anak ibu, datangi anak ibu atau suami ibu, peluk dia dari depan. Peluk dia dari depan. Peluk dia dari depan, dengarkan detak jantungnya, kemudian kasih bersamaan dengan detak jantungmu mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kurang 15 detik, harus di atas 15 detik, maka engkau akan merasakan kedamaian dalam dirimu dan masalah akan selesai dengan sendirinya. Begitu juga dengan anak ibu. Ketika anak ibu rewel atau cucu ibu rewel, dekap dia. Dekap, tapi caranya adalah tenangkan dulu batinmu, tenangkan dulu pikiranmu, damaikan dulu hatimu, kemudian dekati dengan penuh kedamaian, maka rangkullah dia, dengarkan detak jantungnya, kasih bersamaan detak jantungmu di awalnya kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah jangan kurang 15 detik, maka engkau akan merasakan kedamaian. Suami ibu tidak akan jadi marah, anak ibu tidak akan jadi rewel, karena dia merasakan kontak batin di dalam diri. Itu dalam ilmu psikologinya ketika kita menyelesaikan. Karena contoh kecilnya saya seperti ini. Saya banyak kasus saya selesaikan. Ada pernah orang datang dengan parangnya dan sebagainya. Saya mencoba salah satu teknik dalam ilmu psikoterapi, dalam ilmu psikologi adalah damaikan hati dulu, damaikan pikiran, kemudian datangi orang yang sedang marah itu sendiri, rangkul dia, rangkul dengan penuh kedamaian, maka dia akan diam dengan sendirinya. Kita buktikan. Sepulang ibu, kalau waktu tengkar dengan suami ibu, langsung rangkul dari depan, kemudian tidak mau. Ya, gengsi ya. Kemudian titip pesan yang terakhir ibu, titip pesan yang sudah masih punya suami, kalau bertengkar dengan suaminya, jangan hanya ucapan maafkan saya. Ya, jangan hanya mengucapkan maafkan saya, ya Bu ya. Kata maaf itu tidak menyelesaikan masalah, tidak mendamaikan masalah. Tapi ketika ibu berselisih paham dengan suami ibu, ketika engkau berselisih paham datangi dengan suami ibu, katakan, Pak, maafkan saya. Jangan ceritakan, jangan ungkit saya begini-begini, jangan. Cukup maafkan saya. Cukup kata maafkan saya. Jangan bilang saya tadi begini-begini, jangan. Oh, muncul masalah baru itu. Akan muncul masalah baru. Cukup katakan, Pak, maafkan saya. Peluk, ajak dia di kamar tidur. Itu kalau Dr. Boyke menyelesaikan masalah, selesaikan di kamar tidur, maka insya Allah semuanya akan selesai dengan sendirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.